Episode 1 Neutopia dimulai dengan Lee Jae-yeon yang bermimpi tentang keluarnya dia dari militer. Dia juga bermimpi tentang reuni dengan pacarnya, Yongjo. Sayangnya, dia baru saja memulai wajib militer dan masih harus menempuh perjalanan panjang. Ra In-ho juga mengalami hal yang sama dengan Jae-yoon, yang bermimpi tentang serangan yang akan segera terjadi ketika pemimpin regu, Yong-man, membangunkannya untuk bertugas. Jae-yeon berhasil menyembunyikan teleponnya di dalam topinya sebelum menuju ke pos tugas malamnya bersama In-ho. Saat In-ho tidur di posnya, Jae-yoon diam-diam menelepon Yongjo. Panggilan itu membangunkan ibu Yongjo, dan dia dengan marah memperingatkan Yongjo untuk berbicara dengan pacarnya tentang waktu yang tepat untuk menelepon. Ternyata Yongjo keluar pada malam itu dan mabuk. Jae-yoon tidak senang mendengar bahwa pria lain membawanya pulang. Pada saat yang sama, Yongjo tidak suka dibangunkan pada pukul 3 pagi. Dia masih mabuk dan meninggalkan telepon Jae-yoon ketika dia bergegas ke toilet untuk muntah. Jae-yoon mencoba menelepon lagi tetapi tertangkap basah oleh Yong-man. Pemimpin regu bersumpah untuk menghukum In-ho dan Jae-yoon karena mereka selalu mengacau. Meskipun mereka yang tertua di regu, mereka terus melakukan kesalahan. Setelah melapor untuk absen pagi, peleton tersebut dihukum setelah In-ho melakukan kesalahan lagi. Setelah hukuman mereka selesai, Yong-man mengonfrontasi In-ho dan Jae-yoon karena selalu mengecewakan tim. Sementara itu, Yongjo berjalan menuju kantor dan bertemu dengan seorang senior, Jin-wook. Ia tampak menyukai Yongjo, tetapi Yongjo bersikap hati-hati di dekatnya. Di sisi lain, Jae-yoon terus meneleponnya, tetapi Yongjo mengabaikan panggilannya. Kemudian, peleton Jae-yoon dipanggil untuk latihan darurat pertahanan udara. Sekali lagi, In-ho dan Jae-yoon membuat kesalahan, yang menyebabkan tim tersebut dihukum. Tim tersebut diperintahkan untuk menaiki 77 anak tangga, sambil membawa barang bawaan mereka. Pada saat inilah kita mengetahui bahwa pos militer Jae-yoon disembunyikan di lantai atas salah satu bangunan tertinggi di kota Gangnam, yang juga memiliki sebuah hotel mewah. Seperti yang diharapkan, In-ho dan Jae-yoon berjuang dan berakhir di posisi terakhir. Anggota tim mereka mulai menggerutu karena mereka selalu mendapat masalah berkat keduanya. Yong-man memutuskan untuk bekerja keras agar peletonnya siap dan menyita semua ponsel mereka. Yongjo mengirim pesan permintaan maaf kepada Jae-yoon, menjelaskan semuanya. Namun, Jae-yoon tidak dapat membacanya. Dia menawarkan diri untuk menemani Kwak Gi-yong ke dapur hotel untuk meminjam ponsel koki. Chef Jung dengan senang hati memberikan ponselnya kepada Jae-yoon untuk menelepon Yongjo. Jae-yoon meneleponnya saat Yongjo sedang makan siang dan mengomel padanya. Yongjo mencoba menjelaskan, tetapi Jae-yoon dipanggil pergi. Setelah panggilan telepon itu, rekan-rekan Yongjo mulai mempertanyakan status hubungannya. Mereka semua ingin tahu apakah Yongjo menunggu Jae-yoon karena mereka akan menikah. Yongjo bingung dengan perhatian itu karena dia juga tidak tahu jawabannya. Dia menelepon Chef Jung lagi untuk berbicara dengan Jae-yoon, tetapi Jae-yoon sudah pergi. Malam harinya, In-ho berbohong bahwa ia butuh ponselnya untuk berbicara dengan putranya yang sedang sakit, tetapi ia malah mengambil ponsel Jae-yoon. Ia memberikan ponsel itu kepada Jae-yoon untuk menelepon Yongjo. Keduanya membicarakan masa depan hubungan mereka. Yongjo merasa frustrasi karena Jae-yoon tidak pernah membicarakan pernikahan, dan ia tidak yakin dapat menunggunya tanpa jaminan. Sayangnya, Jae-yoon tidak bisa menawarkannya, dan In-ho menyarankan agar mereka putus. Jae-yoon terluka tetapi ia dipanggil sebelum mereka dapat membahas masalah tersebut lebih lanjut. Ia kemudian memberitahu In-ho bahwa ia tidak bisa menjanjikan apapun kepada Yongjo karena ia harus menyelesaikan kuliahnya setelah wajib militer. Ia kemudian harus mendapatkan pekerjaan, dan In-ho mengatakan bahwa mungkin tidak adil bagi Jae-yoon untuk mengharapkan Yongjo menunggunya selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, Yongjo menghabiskan paginya dengan melihat foto-fotonya bersama Jae-yoon dan menangis saat mengenang masa lalunya. Ia mendapat telepon dari Jin-wook yang meminta untuk bertemu karena ia ada di sekitar rumahnya. Mereka pergi makan siang, tetapi telepon dari Jae-yoon mengalihkan perhatian Yongjo. Ia mencoba mengabaikan telepon-telepon itu dan berharap dapat menelepon Jae-yoon nanti. Akan tetapi, Jae-yoon meninggalkannya pesan suara yang berisi permintaan maaf karena bersikap egois dan menyetujui perpisahan. Jin-wook menyadari bahwa Yongjo terluka dan menawarkan untuk mengantarnya ke tempat Jae-yoon. Kembali ke pos terdepan Tower 77A, Sersan Jung mulai frustrasi karena lift pribadi mereka belum diperbaiki. Ia setuju untuk mengirim In-ho dan Jae-yoon untuk membeli bensin bagi mesin militer mereka. In-ho mencuri kartu kredit dan berharap dapat menghibur Jae-yoon dengan membeli beberapa donat.
Karena lift mereka rusak, mereka menggunakan tangga dan melewati hotel. Sujong menegur mereka karena keberadaan mereka di gedung itu seharusnya dirahasiakan. Sulit untuk menyembunyikan kebenaran jika mereka terus melewati hotel dengan seragam militer mereka. Di tempat lain, Jinwook dan Yongjo sedang dalam perjalanan menuju pos militer. Yongjo mengirim pesan kepada Jaehyun, memberitahunya bahwa dia sedang dalam perjalanan. Jaehyun ingin mereka berbicara langsung. Jinwook meyakinkannya bahwa dia akan berada di sana untuknya apapun yang terjadi. Saat mereka berbicara, seorang pria datang entah dari mana dan menabrak mobil mereka. Salah satu mata pria itu melotot dan mendarat di depan Yongjo. Bersamaan dengan itu, In-ho dan Jaehyun menatap keluar jendela hotel dan melihat sebuah pesawat terbang langsung menuju gedung tersebut. Sementara itu, para kopral yang bertugas berdebat tentang apakah akan menembak pesawat itu atau menunggu perintah. Yang kemudian pesawat itu tiba-tiba berubah arah sebelum menabrak jalanan yang ramai dan kemudian terbakar. Semua orang mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. In-ho dan Jaehyun kemudian memutuskan untuk tetap menjalankan misi mereka untuk mendapatkan bensin. Sementara itu, Yongjo panik setelah kecelakaan yang terjadi di depannya sedangkan Jinwook mengalami syok. Merasa bahwa Jinwook tidak dalam posisi untuk menolong, Yongjo mengambil mata di lehernya dan memasukkannya ke dalam kantong. Ternyata pria di kap mobil itu masih hidup, dan dia mencoba untuk mendapatkan bantuan dari orang-orang yang berada di sana. Sayangnya, tidak ada yang bersedia membantu mengeluarkan pria itu dari kaca depan mobil. Jinwook juga tidak membantu dan ingin menghubungi perusahaan asuransi terlebih dahulu. Kembali ke hotel, In-ho dan Jaehyun masuk ke lift hotel dan bertemu dengan manajer, Aaron Park. Park tidak senang melihat para prajurit itu dan berkata kenapa mereka menaiki lift. Ia mengatakan bagaimana jika orang mengetahui bahwa markas mereka berada di atas sebuah hotel mewah. Saat mereka berdebat, lift tiba-tiba berhenti, dan Park meminta bantuan lewat radio. Dalam beberapa menit, lampu dan lift menyala kembali, dan mereka turun ke lantai 53. Ketiganya terkejut melihat orang-orang berlarian dan darah berceceran di dinding. Seorang pria yang terluka datang ke lift dan jatuh, menyebabkan lift menghancurkan tengkoraknya saat pintu lift tersebut terbuka dan tertutup. Sementara itu, Yongjo terus mengambil gambar kecelakaan itu, dan kerumunan itu menyudutkan salah satu pria untuk membantunya. Ternyata dia adalah Alex, seorang CEO populer. Alex membantu Yongjo menarik pria itu dari kaca depan dan memberinya CPR. Sayangnya, Alex secara tidak sengaja menghancurkan tulang rusuk pria itu, dan kerumunan itu berbalik melawannya. Mereka menuduhnya membunuh pria itu. Yongjo mencoba mengeluarkan Jinwook dari mobil dan menyadari bahwa dia mengencingi dirinya sendiri karena merasa sangat ketakutan. Alex kemudian mendekati Jinwook, dan saat mereka berbicara, Yongjo melihat sebuah truk melaju ke arah mereka. Dia segera memperingatkan yang lain, dan Alex berhasil meyakinkan Jinwook untuk meninggalkan mobil tepat saat truk itu menabraknya. Bersamaan dengan itu, In-ho, Jaehyun, dan Park keluar dari lift dan berhadapan langsung dengan seorang zombie. Zombie itu secara mengejutkan merangkak ke arah mereka. Bahkan dengan separuh tubuhnya yang hancur. In-ho bahkan terpeleset di perutnya. Sedangkan Park, ia diganggu oleh seorang zombie perempuan, dan In-ho serta Jaehyun bergegas menolongnya. In-ho muncul dengan ide untuk membakar zombie itu dengan alkohol, dan berhasil. Setelah itu, ketiganya setuju untuk berpisah. Park bersikeras untuk tetap tinggal, menunggu bantuan. Ia kemudian menerima telepon dari salah satu penjaga keamanan bahwa gedung itu telah diambil alih oleh zombie. Park menyarankan In-ho dan Jaehyun untuk kembali ke markas mereka sementara ia menyelamatkan satu-satunya penjaga keamanan yang masih hidup. Di jalanan, Alex mencoba menolong Yongjo sementara Jinwook tertinggal di belakang. Mengeluh tentang mobilnya. Saat semakin banyak zombie memenuhi jalanan dan mengejar mereka yang akhirnya membuat ketiganya terpisah. Yongjo berlari dan menemukan tempat aman di sebuah salon setelah seorang wanita menyelamatkannya. Jinwook berlari dan mengganti pakaiannya di sebuah toko yang terbengkalai. Ia gagal menyadari seorang pria yang bersembunyi di balik semua manekin dan pakaian. Mengenai Alex, kita tidak tahu apakah zombie-zombie itu berhasil menangkapnya. Sementara itu di pangkalan, para prajurit mempersiapkan diri setelah keadaan darurat dan darurat militer diumumkan. Mereka semua diminta untuk bersiaga selama 5 menit. Sersan Jung mulai mengkhawatirkan dua sersan lainnya yang sedang keluar dan In-ho serta Jaehyun yang sedang dalam misi mengambil bensin.
Sayangnya, Inho dan Jaehyun sampai di markas tetapi mendapati pintunya tertutup. Mereka tidak punya pilihan selain mencoba menggunakan tangga utara. Ini berarti harus kembali dan melawan lebih banyak zombie. Mereka kemudian berputar balik dan bertemu Sujong yang ketakutan bersembunyi di ruang khusus staf. Di sisi lain, saat bersembunyi di salon bersama pemiliknya, Yongjo mendapat telepon dari ibunya. Awalnya, ibunya marah karena Yongjo ada di Gangnam untuk menemui Jaehyun. Namun, ia berubah pikiran dan meminta Yongjo untuk menuju ke pangkalan, karena itu adalah pilihan yang paling aman. Yongjo mengirim pesan kepada Jaehyun, memberitahunya bahwa ia masih dalam perjalanan. Saat malam semakin larut, Jinwook mencoba mencari Yongjo. Pria yang telah mengikutinya sejak meninggalkan toko menyerangnya. Untungnya, serangan itu terjadi di luar salon tempat Yongjo bersembunyi. Yongjo bergegas menyelamatkannya, dan Jinwook bersikeras agar mereka pergi ke kantor polisi terdekat untuk mencari bantuan. Kembali ke gudang, Inho membuat rencana untuk menggunakan cairan pembersih dan perlengkapan pembersih sebagai senjata. Mereka menyiapkan bom botol dan mencoba menghubungi telepon di meja resepsionis. Sayangnya, ada zombie yang datang. Jaehyun mencoba membakar wajah zombie itu, tetapi zombie itu tetap hidup. Dalam tindakan yang drastis, Inho menggunakan alat untuk memotong setengah otak zombie itu. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka sementara di lantai atas. Rekan-rekan mereka bersumpah untuk mencari mayat mereka saat mereka mendapat kesempatan. Semua orang gelisah dan para prajurit menjadi gelisah saat mereka berjaga. Sementara itu, Inho, Sujong, dan Jiun melihat Chef Jung berjuang untuk menutup pintu kaca di dapur agar zombie tidak masuk. Pintu kaca mulai menyerah di bawah tekanan, dan Inho memohon Jaehyun untuk segera menemukan solusi. Episode berakhir dengan Jaehyun mencoba berpikir, sementara kaca mulai retak.